Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Febriani. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor yang menekuni program studi pendidikan agama Islam. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu materi pada mata kuliah Ulumul Quran, yaitu terkait surah dalam Al-Quran. Nah, jadi dalam video ini saya akan membahas dan juga menjelaskan mengenai definisi dari surah. Kemudian juga ada bagaimana penamaan surah dalam Al-Quran. Kemudian juga ada bagaimana pengklasifikasian surah-surah dalam Al-Quran itu. Dan yang terakhir yaitu bagaimana urutan atau penyusunan surah atau ayat dalam Al-Quran itu. Nah, kita memasuki pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi dari surah. Nah, kata surah sendiri itu memiliki bentuk jamak suwar, yang berasal dari kata sisa air dalam bejana. Nah, adapun makna lain surah itu adalah al-sur, yang memiliki arti pagar pembatas. Definisi surah secara bahasa itu adalah dapat berarti tempat, kedudukan, dan pagar. Dan adapun secara istilah, surah itu dapat memiliki pengertian sebagai kumpulan ayat di dalam Al-Quran yang berdiri sendiri, yang mempunyai permulaan dan akhir. Nah, dari definisi surah tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa surah itu adalah merupakan sekumpulan ayat dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana di dalamnya terdapat permulaan dan juga penutup. Nah, itu adalah definisi dari surah. Nah, yang selanjutnya adalah mengenai penamaan surah dalam Al-Quran. Kita semua pasti sudah mengetahui ya, bahwa dalam Al-Quran itu, setiap surahnya itu sudah memiliki namanya tersendiri, namanya masing-masing. Nah, apakah pemberian penamaan surah dalam Al-Quran ini dilakukan tanpa adanya alasan? Tentu saja tidak. Allah memiliki tujuan mengapa Allah memberikan nama pada surah-surah dalam Al-Quran itu. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk membantu dan memudahkan kita sebagai pembaca Al-Quran dalam mengenali Al-Quran dari berbagai aspeknya. Atau dengan kata lain sebenarnya adalah untuk memberikan gambaran kepada kita tentang sosok atau isi dari surah dalam Al-Quran itu. Sebagai contohnya adalah pada surah An-Nisa. Kita mengetahui bahwa An-Nisa itu memiliki arti wanita. Dengan mengetahui artinya saja, kita dapat mendapatkan gambaran bahwa surah ini menjelaskan mengenai wanita. Nah, kurang lebih adalah seperti itu. Kemudian, apakah setiap surah dalam Al-Quran ini diberikan nama oleh Allah atau oleh para ulama atau para tabi'in? Nah, ternyata setiap surah dalam Al-Quran itu menurut beberapa keterangan yang terdapat dalam beberapa buah hadis dan riwayah, bahwa setiap surah dalam Al-Quran ini memiliki nama tersendiri yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW itu sendiri, yang tentunya berdasarkan tuntunan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada umumnya, surah-surah dalam Al-Quran ini mempunyai satu nama saja, namun ada pula beberapa surah yang mempunyai dua buah nama. Contohnya adalah pada surah At-Taubah, yang dikenal memiliki dua nama, yaitu At-Taubah dan Al-Baro'at. Nah, kata-kata yang biasa dipakai untuk menjadi nama pada surah-surah dalam Al-Quran ini biasanya berdasarkan atas tiga hal. Nah, apa saja? Yang pertama yaitu diambil dari luar surah. Artinya adalah kata yang dipakai untuk menjadi nama pada surah tersebut itu tidak terdapat di dalam ayat-ayat dari surah yang bersangkutan. Contohnya adalah pada surah pertama, yaitu Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah itu tidak ditemukan di dalam ayat-ayatnya yang melafadzkan Al-Fatihah. Namun, nama tersebut telah diberikan untuk memberikan petunjuk kepada kita tentang fungsinya, yaitu sebagai Fatihah, pembukaan atau pendahuluan bagi atau dalam Al-Quran. Nah, yang selanjutnya yaitu nama surah diambil dari tema yang sedang dibicarakan dalam surah tersebut. Misalnya tadi, surah An-Nisa dinamakan surah An-Nisa karena banyak membahas tentang wanita. Dan yang terakhir yaitu diambil dari salah satu kata yang terdapat pada ayat di dalam surah yang bersangkutan, baik itu terletak pada permulaan, di tengah, atau di bagian akhir surah. Sebagai contohnya itu pada surah Toha. Nah, kata Toha itu setelah kita temukan pada permulaan atau pada dijumpai pada ayat pertama surah Toha. Nah, adapun yang contoh lainnya pada surat Al-Baqarah. Nah, pada surat Al-Baqarah
kata Al-Baqarah itu baru kita jumpai pada ayat ke-67 dari surah tersebut. Nah, itu adalah penamaan surah Al-Quran yang diambil dari salah satu kata yang terdapat pada ayat di dalam surah yang bersangkutan. Nah, selanjutnya adalah pengklasifikasian surah dalam Al-Quran. Kita pasti mengetahui bahwa surah dalam Al-Quran itu berjumlah 114 surah. Nah, dari 114 surah ini tentunya memiliki panjang dan pendek yang berbeda-beda tentunya ya. Contohnya pada surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ini merupakan surah yang paling panjang dalam Al-Quran. Dan kita tahu bahwa surah Al-Kautsar itu hanya memiliki 3 ayat. Sedangkan Al-Baqarah itu memiliki 200 ayat lebih. Dan itu merupakan bentuk atau contoh bahwa surah-surah dalam Al-Quran itu memiliki ayat yang berbeda-beda jumlahnya. Nah, oleh karena itulah para ulama kemudian mengklasifikasikan surah-surah dalam Al-Quran ini menjadi 4 macam, yaitu tiwal, mi'un, matsani, dan mufassal. Nah, apa sih definisi atau maksud dari macam-macam pengklasifikasian surah dalam Al-Quran ini? Mari kita bahas yang pertama, yaitu surah-surah tiwal. Nah, surah-surah tiwal ini adalah surah-surah yang panjang. Karena tiwal ini memang memiliki makna atau artinya panjang. Nah, surah-surah yang panjang ini yaitu atau disebut juga sebagai atiwal as-sab'u, itu yang berarti 7 yang panjang. Atau istilah lainnya yaitu atwal as-sab'u. Nah, atiwal as-sab'u ini adalah 7 surah yang panjangnya setelah surah Al-Fatihah. Disebut demikian itu karena surah-surah tersebut memiliki panjang yang lebih dari surah-surah yang lainnya. Nah, adapun dalam pembagian atiwal as-sab'u ini yang termasuk ke dalam 7 surahnya yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, dan yang ketujuh adalah Al-Anfal. Nah, itu adalah 7 surah yang termasuk ke dalam atiwal as-sab'u, yaitu surah yang panjang. Nah, selanjutnya adalah surah yang termasuk ke dalam Al-Mi'un. Al-Mi'un berasal dari kata mi'ah, yang artinya 100. Nah, berarti surah Al-Mi'un ini adalah sekelompok surah dalam Al-Quran yang ayatnya itu berjumlah 100 atau lebih. Nah, jadi dalam pembagian Al-Mi'un ini, itu surah-surahnya yang jumlah ayatnya itu 100 atau lebih, atau yang mungkin mendekati jumlah 100. Adapun urutannya dalam Al-Quran ini adalah setelah surah-surah At-Tiwal As-Sab'u. Nah, daftar surah Al-Mi'un ya, atau daftar surah yang termasuk ke dalam golongan Al-Mi'un itu meliputi surah Yunus, surah Hud, surah Yusuf, surah An-Nahl, dan yang lain-lainnya. Nah, kemudian yang ketiga itu surah yang termasuk Al-Matsani. Al-Matsani memiliki arti yaitu diulang-ulang. Nah, jadi Al-Matsani, golongan surah Al-Matsani ini juga adalah surah-surah yang memiliki ayat yang kurang dari 100. Kecuali surah-surah yang termasuk ke dalam Al-Mi'un. Nah, secara umum ayat-ayat dalam Quran dan surah-surah yang termasuk ke dalam Al-Matsani ini di dalamnya disering disebut sebagai Al-Matsani karena berisi kisah dan berita yang sering diulang-ulang. Adapun contoh dari surah Al-Matsani ini seperti surah Ibrahim, surah Nur, kemudian juga surah Al-Furqan, dan surah lainnya. Nah, kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu surat Al-Mufassal. Al-Mufassal berarti lengkap, terperinci, jelas, dan terbagi-bagi. Nah, kelompok surah Al-Mufassal ini dinamai demikian karena terdapat banyak basmalah di dalamnya, sehingga surah ini dibagi atau terbagi menjadi beberapa bagian. Alasan lainnya adalah karena sedikit surah dalam kelompok ini yang diubah, sehingga surah-surah Al-Mufassal disebut juga Al-Muhkam. Kelompok surah Al-Mufassal ini terdiri dari surah Qaf sampai akhir Al-Quran, yang jika dijumlahkan itu terdapat sekitar 65 surah. Nah, kemudian menurut pendapat tertentu surah-surah Al-Mufassal ini dimulai dari Qaf. Menurut pendapat yang lain juga dimulai dari surah Al-Hujurat. Tetapi ada yang
berpendapat sebaliknya. Nah, kemudian surah-surah Al-Mufassal ini ternyata dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu yang golongan surah Al-Mufassal Tiwal, yang artinya surah Al-Mufassal panjang. Nah, ini adalah surah-surah yang dianjurkan atau disarankan untuk dibaca ketika sholat subuh dan zuhur. Nah, apa saja surah-surah yang termasuk Al-Mufassal Tiwal? Nah, contohnya diantaranya ada surah Qaf, surah Az-Zariyat, surah At-Tur, surah An-Najm, kemudian ada surah Al-Muluk, surah Al-Qalam, surah Al-Muzammil, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah golongan as-saut atau pertengahan, yaitu surah yang ayatnya tidak terlalu panjang, tapi juga tidak terlalu pendek. Nah, beberapa surah yang termasuk ke dalam golongan as-saut itu diantaranya ada dari surah An-Naba, surah An-Nazi'at, surah Abasa, hingga surah Al-Lail. Nah, biasanya surah golongan as-saut ini disarankan untuk dibaca pada sholat asar dan isya. Yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu golongan qisor. Qisor berarti pendek. Qisor memiliki arti pendek, sehingga golongan qisor ini adalah surah Al-Mufassal yang ayatnya pendek. Nah, adapun yang termasuk dalam kategori qisor ini adalah dimulai dari surah Ad-Duha hingga surah terakhir dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nas. Nah, surah qisor mufassal ini dianjurkan atau disarankan untuk dibaca pada sholat maghrib. Yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai susunan ayat atau surah dalam Al-Quran. Dalam studi ilmu Al-Quran, susunan Al-Quran ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu tartib mushafi dan tartib nuzuli. Nah, kata tartib ini sendiri berasal dari isi masdar, yaitu kata rataba, yang mengandung arti urutan atau aturan. Nah, kita membahas yang pertama yaitu mengenai tartib mushafi. Apa itu tartib mushafi? Nah, tartib mushafi ini adalah susunan ayat dan surah dalam Al-Quran yang bersifat tauqifi, yaitu yang mempertimbangkan peristiwa dan proses turunnya wahyu sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Nabi SAW. Jadi, penyusunan surah dan ayat pada tartib mushafi ini tidak berdasarkan urutan turunnya, akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang langsung menetapkan dan meletakkan wahyu yang baru diterimanya pada suatu surat ataupun ayat. Nah, susunan ayat dan surah inilah yang kemudian pada masa Khalifah Utsman bin Affan itu dikodifikasikan dan jadilah Mushaf Utsmani yang kita kenal hingga sehari ini. Dan yang selanjutnya yaitu tartib nuzuli. Tartib nuzuli adalah metode untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dengan cara mengurutkan susunan kronologis turunnya ayat. Nah, oleh karena itu, penafsiran secara tartib nuzuli ini lebih terfokus pada Al-Quran yang disusun secara nuzuli dengan melihat riwayat-riwayat yang melatar belakangi turunnya ayat, atau disebut juga sebagai susunan atau urutan turunnya Al-Quran secara kronologis. Nah, namun hingga saat ini belum ada satupun orang yang mampu untuk mengeluarkan Al-Quran dalam bentuk tartib nuzuli, karena memang untuk menyusun ayat-ayat dalam Al-Quran berdasarkan tartib nuzuli ini cukup sulit untuk dilakukan. Nah, itu adalah metode yang digunakan untuk menyusun urutan ayat dan surah dalam Al-Quran. Yang pertama tadi ada tartib mushafi, yaitu langsung berdasarkan atau langsung ditetapkan, diarahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua itu tartib nuzuli, yaitu dengan melihat kronologis atau yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut. Nah, itu adalah penjelasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf jika banyak sekali kesalahan yang saya lakukan, baik itu dari perkataan maupun perbuatan, karena kesalahan dan kekurangan itu datangnya murni dari saya, dan kelebihan dan kesempurnaan itu dan kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.